Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2181. Gunung Jiuxian terletak di dataran tengah, karena puncaknya yang curam, konon hanya yang abadi yang dapat hidup di atasnya, sehingga dinamakan Gunung Jiuxian. Dikabarkan bahwa ada total 9 makhluk abadi yang tinggal di gunung ini. Kesembilan makhluk abadi ini memiliki mana yang tidak terbatas dan menciptakan berbagai pemandangan indah di Gunung Jiuxian dengan metode abadi. Oleh karena itu, Gunung Jiuxian telah menjadi tempat di mana banyak orang berlama-lama dan lupa untuk kembali. Stephen pernah mendengar tentang gunung ini, tetapi belum pernah ke sana. Saya mendengar bahwa Gunung Jiuxian terjal dan jalan mendaki gunung itu sangat sulit, kata Stephen. Tidak apa-apa, ayo berolahraga, kata Yao Jing. Tidak apa-apa, selama kamu ingin pergi, maka aku akan membawamu ke sana. Stephen mengangguk. Sejak itu, masalah perjalanan keluarga bersama telah diselesaikan. Yao Jing dan Gu Feiyan tidak peduli dengan Stephen tentang fakta bahwa dia dan Natalie punya bayi. Mereka bertiga minum lebih banyak. Setelah minum, kami pulang bersama. Tentu saja, untuk menghukum Stephen diantar ke aula untuk tidur sepanjang malam. Stephen sangat bersedia menerima hukuman seperti itu, bagaimanapun, tidur di aula selama 1 malam tidak akan melukai otot atau tulangnya. Keesokan harinya, setelah sarapan, sekelompok orang keluar dengan cara yang perkasa. Bagi Stephen, bepergian dengan cepat lebih mudah daripada makan dan kentut. Jika dia tidak mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya, dia dapat terbang kemanapun dia ingin pergi dengan tendangan kakinya, yang merupakan interpretasi sempurna dari kata pergi dan pergi. Pesawat pribadi telah disiapkan, dan saya telah mengatur untuk mengambilnya di daerah setempat. Setelah itu, akan ada pemandu wisata terbaik untuk memandu kita mengunjungi Gunung Jiuxian, kata Stephen sambil mengemudi. Nasib, kami sudah membeli tiket pesawat, kata Gu Feiyan. Apakah kamu sudah membeli tiket pesawat? Stephen tertegun sejenak, dan bertanya, apa yang kamu lakukan untuk membeli tiket pesawat? Saya mendiskusikannya dengan Feiyan. Kali ini kami pergi keluar, kami hanya ingin kembali ke cara hidup yang paling biasa. Saya harap kami bisa seperti keluarga biasa, bukan keluarga Stephen hari ini, jelas Yao Jing. Singkatnya, apakah Anda ingin mengunjungi secara pribadi melalui layanan mikro, apakah itu yang Anda maksud? Tanya Stephen. Hampir. Anda harus tahu bahwa 30 tahun pertama hidup kami sebenarnya adalah kehidupan orang biasa. Mungkin kondisi kami lebih baik dari orang biasa, tapi kami hanya keluarga kaya. Tapi sejak Anda bangkit selangkah demi selangkah, hidup kami telah banyak berubah sehingga kami lupa seperti apa hidup itu, jadi kami memutuskan untuk melakukan perjalanan kali ini dengan cara yang paling biasa, tanpa jet pribadi, tanpa yang terbaik. Kami bertanggung jawab atas segalanya mulai dari penjemputan darat, pemandu wisata, dan pergi bermain, kata Yao Jing. Kenapa repot-repot, itu tidak menyenangkan untuk dimainkan, kata Stephen. Kami hanya ingin kembali ke kehidupan asli kami, kata Gu Feiyan. Ini. Stephen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, terserah kamu, aku akan membiarkan seseorang mundur sekarang. Petik 2. Baiklah, terima kasih, kata Yao Jing. Kenapa kamu sopan padaku, bukankah kita satu keluarga? Stephen berkata sambil mengangkat ponselnya untuk menelepon bawahannya. Tidak lama kemudian, mobil Stephen melaju ke tempat parkir bandara ibu kota Kekaisaran. Awalnya, mobil Stephen akan melaju langsung ke terminal bisnis, tapi sekarang Yao Jing dan yang lainnya berencana bepergian sebagai orang biasa, mobil ini hanya bisa melaju di sini. Stephen menyesuaikan penyamaran di wajahnya. Apakah itu perjalanan biasa atau perjalanan terkenal? Dia harus menyamar, karena dia terlalu terkenal,
begitu identitasnya diketahui, niscaya akan membawa banyak ketidaknyamanan dalam perjalanan keluarga ini. Saat ini, Stephen memiliki janggut di wajahnya, matanya lebih kecil, dan alisnya lebih tebal. Sekilas sulit untuk menghubungkannya dengan Stephen, kecuali dia adalah seseorang yang sangat akrab dengannya. Oke, ayo keluar dari mobil. Stephen membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Setelah itu, Gu Feiyan dan Yao Jing juga keluar dari mobil sambil menggendong anak mereka sendiri. Stephen meraih tangan Lin Waner, dan mereka berjalan ke aula keberangkatan bersama. Apakah kita membeli kelas 1 atau kelas ekonomi? Stephen bertanya. Kelas pertama, kata Yao Jing. Apakah kamu tidak ingin mengalami kehidupan orang biasa? Saya pikir kamu akan membeli kelas ekonomi, Stephen tertawa. Kelas 1 tidak mahal, hanya 1.000 yuan lebih mahal dari tiket kelas ekonomi, dan orang biasa mampu membelinya. Kami hanya bepergian sebagai orang biasa, bukan berarti kami sengaja membuat diri kami tidak nyaman, jelas Yao Jing. Stephen mengangguk, lalu memimpin semua orang untuk mendapatkan tiket, melewati pemeriksaan keamanan, dan kemudian pergi ke ruang tunggu VIP. Bab 2182. Setelah tinggal di ruang tunggu beberapa saat, Stephen dan yang lainnya menunggu pengumuman boarding, dan mereka tiba di gerbang boarding langsung dengan mobil baterai kecil khusus, lalu naik ke pesawat. Pastor Lin, bolehkah saya duduk di dekat jendela? Lin Waner bertanya setelah naik ke pesawat. Tentu saja. Stephen mengangguk, dan memberi Lin Waner kursi di dekat jendela. Lin Waner berbaring di jendela, melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Stephen duduk di samping, menatap Lin Waner. Lin Waner sudah masuk sekolah dasar, dan dia jauh lebih tinggi daripada saat aku melihatnya saat itu. Dengan 2 kuncir kuda di rambutnya, dia sudah terlihat seperti gadis kecil, bukan anak seperti dulu. Stephen merasa sedikit emosional di dalam hatinya, dan merasa waktu benar-benar berlalu terlalu cepat. Saat pertama kali melihat Lin Waner, dia hanyalah kepala keluarga Lin di kota Haixia. Sekarang, dia telah menjadi eksistensi teratas di dunia, dan Lin Waner juga tumbuh besar. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas. Setelah lebih dari 1 jam penerbangan, pesawat mendarat di kota Chishui. Kota ini berada di kaki Gunung Jiuxian dan merupakan kota setingkat prefektur. Karena hubungannya dengan Gunung Jiuxian, kota ini juga menjadi kota wisata yang terkenal. Setelah Stephen dan yang lainnya turun dari pesawat, mereka langsung naik taksi ke area pemandangan Gunung Jiuxian. Rencana kita adalah melihat matahari terbit di Gunung Jiuxian besok pagi, jadi sore ini kita harus mendaki gunung. Ada sebuah hotel di gunung tempat kita bisa menginap. Saya sudah memesan kamar, dan saya akan bermalam di gunung malam ini, jadi besok akan menjadi yang besar. Kita bisa pergi ke puncak gunung untuk menyaksikan matahari terbit lebih awal. Yao Jing memperkenalkan rencana perjalanan ini ke Stephen. Baik, Stephen mengangguk untuk menyatakan bahwa dia tidak keberatan. Perjalanan ini terutama untuk Yao Jing dan Gu Feiyan, dia hanya di sini untuk teman dan penebusan. Namun, saya mendengar bahwa Gunung Jiuxian sangat tinggi, kedua setelah Gunung Tai. Dibutuhkan setidaknya 6 atau 7 jam untuk mendaki dari kaki gunung ke puncak. Bisakah kalian berdua melakukannya? Tanya Stephen. Cobalah dan kamu akan tahu. Kami berdua ingin menantang diri kami sendiri. Jika kami tidak bisa melakukannya, akan ada pembawa. Tidak apa-apa, kata Yao Jing sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Stephen mengangguk. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang ke area pemandangan Gunung Jiuxian. Karena tidak ada pengaturan sebelumnya, Yao Jing pergi ke mesin penjual tiket dengan ponselnya untuk mengambil tiket, kemudian rombongan melewati mesin pemeriksaan tiket dan sampai di ruang persiapan keberangkatan. Aula ini sangat besar dan ada ratusan orang di dalamnya. Sisi lain aula adalah jalan mendaki gunung. Banyak orang akan memilih untuk sekadar memperbaiki di sini, mengisi kembali air dan energi, lalu mendaki gunung dari sisi lain.
Lindsay memerintahkan mereka untuk mencari kursi samping dan duduk. Mereka awalnya berencana untuk mendaki gunung secara langsung, tetapi Lin Ankang membuat kotoran di kantong urin, jadi mereka harus mengganti kantong urin Lin Ankang di sini terlebih dahulu. Stephen sangat ingin membantu mengganti kantong urin, tetapi dihentikan oleh Yao Jing. Mengapa kamu orang besar berpartisipasi dalam hal semacam ini? Belilah sosis ham dan bar Snickers atau semacamnya. Kamu bisa memakannya saat mendaki gunung dan tidak memiliki kekuatan untuk makan, kata Yao Jing. Stephen mengangguk, membawa Lin Waner ke kantin terdekat untuk membeli makanan, dan kemudian kembali ke sisi Yao Jing. Di luar agak cerah, mari kita tinggal di sini sebentar, saran Gu Feiyan. Oke, jangan terburu-buru. Stephen mengangguk, sudah lewat jam 12 siang, dan itu adalah waktu ketika matahari paling kuat, jadi tidak ada salahnya tinggal di sini sebentar. Beberapa orang duduk dan mengobrol bersama, dan Lin Ankang dan Lin Ansi juga dengan cepat tertidur. Mereka berdua tidur siang persis sama sekarang, pada dasarnya pada saat ini, dan kemudian mereka tidur pada waktu yang sama, setengah jam, kata Yao Jing sambil tersenyum. Entah itu kakak dan adik, kata Stephen sambil tersenyum. Saat kata-kata itu jatuh, ledakan suara datang dari sampingnya. Stephen menoleh dan melihat sekelompok pria dan wanita tua berjalan dari samping, berbicara dan tertawa. Orang-orang ini duduk di sebelah Stephen dan yang lainnya. Pada awalnya, Stephen tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini, karena orang-orang ini terlihat seperti orang yang pensiun dan membuat janji untuk bepergian bersama, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Namun, setelah orang-orang ini duduk, Stephen harus memperhatikan orang-orang ini. Alasannya sederhana, orang-orang ini terlalu berisik. Mereka juga beristirahat di lobi. Setelah duduk, beberapa orang berkumpul untuk berfoto dan meneriakkan slogan-slogan. Setelah berfoto sebentar, mereka tidak puas hanya dengan berpose. Mereka bahkan bermain musik dan menari di tempat. Di sisi lain seseorang sedang merekam dengan ponsel. Kebisingan ini membangunkan Lin Ankang dan Lin Ansi yang sedang tidur siang. Sepertinya mereka ketakutan, dan kedua anak itu berteriak. Yao Jing dan Gu Feiyan memeluk anak-anak mereka dan berjalan ke samping untuk menghibur mereka. Stephen melirik pria dan wanita tua di sampingnya, dan tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan, saudaraku, pelankan suaramu, ini tempat umum. Lin, Stephen ini murni pengingat yang baik, dan suaranya tidak keras, cukup untuk didengar. Alhasil, kata-kata tersebut membuat para lelaki dan perempuan tua yang sedang menari itu geram. Di depan, seorang wanita tua gemuk berkata dengan wajah gelap, apa yang salah dengan kita menari? Orang tidak diperbolehkan menari di tempat sebesar itu. Mungkin. Stephen menunjuk ke sekeliling dan berkata, saat ini, karena cuaca di luar panas, banyak orang memilih untuk tidur siang di sini seperti Stephen dan yang lainnya. Beberapa orang masih berbaring di kursi, dan sepertinya tertidur. Itu urusan mereka untuk istirahat, itu urusan kita untuk menari. Mengapa kamu memiliki begitu banyak hal? Kamu diizinkan istirahat saat bekerja bersama, dan kami tidak diizinkan berolahraga. Apa yang masuk akal? Wanita tua berkata tidak puas. Stephen mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, betapa tak tahu malunya kamu karena memberimu wajah. Petik 2. Kamu anak muda, bagaimana menurutmu, kami orang tua, tidakkah kamu mengerti bahwa kami menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Wanita tua gemuk itu menunjuk dengan penuh semangat, memanggil Stephen. Saat Stephen hendak mengatakan sesuatu, Gu Feiyan datang dan meraih Stephen. Ayo bersiap-siap untuk pergi, jangan membicarakannya, kata Gu Feiyan. Stephen melirik wanita tua gendut itu dengan dingin. Wanita tua gendut itu menatap Stephen dengan tatapan provokatif, dan berkata, apa yang kamu lihat? Bab 2183. Matahari sore agak terik, tapi karena baru akhir Mei, suhunya tidak terlalu tinggi.
Baik Yao Jing dan Gu Feiyan mengenakan topi matahari dan syal kasa, melakukan tindakan perlindungan matahari secara ekstrim. Aku keluar untuk mendaki gunung, apakah kamu masih peduli dengan penyamakan kulit? Stephen bercanda sambil tersenyum. Saat ini, dia sudah melupakan konflik singkat dengan wanita tua gendut tadi. Mendaki gunung adalah untuk melihat pemandangan dan melatih tubuhmu, tetapi kamu tidak bisa membuat dirimu hitam karenanya. Ini adalah prinsipnya, kata Yao Jing. Prinsipmu menarik. Stephen tersenyum, dan berjalan maju memegang tangan Lin Waner. Yao Jing dan Gu Feiyan berjalan sedikit di belakang. Mereka meletakkan kedua anak itu di bangku pinggang di depan mereka, agar tidak mempengaruhi mereka berdua mendaki gunung. Meski Gunung Jiuxian sangat tinggi, namun tidak sulit untuk didaki, terdapat jalan papan yang sangat datar dan lebar dari kaki gunung hingga puncak gunung. Inilah mengapa Yao Jing dan yang lainnya memilih tempat ini, jika itu adalah gunung lain, seperti Gunung Tai dan Huasan, jalan di beberapa tempat sangat sulit untuk dilalui, dan tidak mungkin untuk berjalan dengan anak-anak. Beberapa orang naik ke puncak gunung sambil mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. Stephen tidak suka gunung, dibandingkan mendaki gunung, dia lebih suka pergi ke pantai untuk berjemur di bawah sinar matahari, menikmati angin laut, dan melihat bikini. Namun, Stephen sedikit terkejut dengan pemandangan Gunung Jiuxian. Mereka melewati beberapa sudut pandang di sepanjang jalan, dan dia sangat menyukai pemandangan dari setiap sudut pandang. Setelah berjalan sekitar 2 jam, rombongan tiba di tengah gunung. Di sini terdapat rest point, tempat banyak orang berhenti untuk beristirahat, sama seperti hall pemberangkatan sebelumnya. Stephen juga memilih untuk beristirahat di sini, karena baik Yao Jing maupun Gu Feiyan terlihat sedikit kelelahan. Masih ada sekitar 3 jam lagi, dan titik istirahat berikutnya akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Bisakah kalian berdua melakukannya? Tanya Stephen. Yao Jing dan Gu Feiyan saling memandang. Menurut rencana mereka berdua, mereka bersikeras untuk berjalan jauh, tetapi idealnya indah, tetapi kenyataannya kurus. Mereka melebih-lebihkan kekuatan fisik mereka, dan kaki mereka sudah lemah setelah berjalan lebih dari 2 jam. Mari kita bicara setelah beberapa saat, kata Yao Jing. Stephen tersenyum, dan menyerahkan bar Snickers kepada mereka berdua. Setelah keduanya makan dan minum sebentar, kekuatan fisik mereka akhirnya pulih. Pada saat ini, Stephen melihat beberapa kenalan lama tidak jauh dari sana. Itu adalah sekelompok pria dan wanita tua yang bernyanyi dan menari di aula keberangkatan. Orang-orang ini memutar kantong plastik satu persatu, dan memegang beberapa makanan dan minuman di tangan mereka. Mereka makan dan minum sambil berjalan, lalu membuang kotak kemasan di tangan mereka ke pinggir jalan setelah selesai. Orang yang berjalan di depan pria dan wanita tua ini adalah wanita tua gemuk sebelumnya. Dia melihat Stephen dan yang lainnya duduk di kursi beristirahat, dengan ekspresi menghina di wajahnya, dan kemudian dia berteriak, "Teman-teman, apakah kalian ingin istirahat?" "Jangan istirahat," teriak kerumunan pria dan wanita tua. Haha, kekuatan fisik lelaki besar itu benar-benar luar biasa, jauh lebih baik daripada anak muda itu. Selain usil, anak muda saat ini tidak memiliki keterampilan lain sama sekali. Wanita tua gemuk itu memandang Stephen Said. Pria tua dan wanita tua di samping wanita tua gemuk itu semuanya tertawa. "Ayo pergi teman-teman, ayo bernyanyi sambil berjalan, aku akan datang dulu. Kamu adalah awan terindah di langitku, biarkan aku menjagamu dengan hatiku." Wanita tua gendut itu sepertinya ingin membuat Lin jijik Stephen sengaja, dan memandang Stephen dengan provokatif. Stephen bernyanyi dengan keras. Stephen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, berpikir bahwa wanita tua gemuk itu tidak hanya berkualitas rendah, tetapi juga berpikiran sempit. Bab 2184. Namun, dia terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain, lagi pula kedua pihak tidak berada pada level yang sama. Dalam sekejap mata,
Pria dan wanita tua ini menghilang di depan Stephen, dan beberapa nyanyian masih terdengar samar. Ayah Lin, mengapa kakek nenek itu membuang sampah sembarangan? Lin Wanner bertanya dengan curiga. Hal-hal seperti moralitas dan kualitas bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap orang, kata Stephen sambil bangkit dan berjalan ke jalan papan di depan. Datang ke jalan papan, Stephen membungkuk dan mengambil kotak pengepakan di tanah. Melihat pemandangan ini, Lin Wanner berlari ke sisi Stephen untuk membantu memungut sampah. Wanner, kamu harus ingat bahwa seseorang tidak boleh punya uang, menjalani kehidupan yang buruk, atau bahkan rendah hati, tetapi dia tidak boleh kehilangan moralitas dan kualitasnya, kata Stephen dengan serius. Lin Wanner mengangguk dengan serius. Pada saat ini, seorang pria juga berjalan dari samping, membantu Lin Zi memerintahkan mereka untuk memungut sampah. Stephen melirik pihak lain, dan menemukan bahwa ternyata itu adalah pembawa yang sedang beristirahat tidak jauh dari mereka. Melihat mata Stephen, pembawa itu tersenyum dan mengangguk pada Stephen. Stephen juga tersenyum dan mengangguk ke pihak lain. Setelah itu, ketiganya dengan cepat membuang semua sampah di tanah ke tempat sampah. Usai memungut sampah, ketiganya berjalan menuju wastafel di pintu masuk toilet umum untuk mencuci tangan. Kakak adalah pembawanya? Stephen bertanya sambil mencuci tangannya. Ya. Pria berpakaian pembawa itu mengangguk. Stephen tersenyum ramah pada pihak lain, dan kemudian membawa Lin Wanner kembali ke sisi Gu Feiyan dan Yao Jing. Setelah beberapa saat, para pembawa juga mendatangi Stephen dan yang lainnya. Stephen melihat ke pembawa, ada beberapa pembawa beristirahat di sana. Pembawa adalah pekerjaan yang lebih menarik di Gunung Jiuxian. Banyak orang yang lelah mendaki gunung dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, jadi mereka akan menyewa pembawa untuk membawa mereka ke atas gunung. Stephen mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, berjalan ke sisi pembawa, mengeluarkan 2 batang rokok dari bungkusnya dan menyerahkannya kepada pembawa. Terima kasih, pria tampan. Pembawa itu tersenyum polos, dan mengambil rokok dari tangan Stephen. Stephen menyerahkan rokok kepada kuli lainnya, lalu duduk di sebelah kuli sebelumnya. Kamu panggil apa kakak? Stephen bertanya dengan sebatang rokok di mulutnya. Nama saya Wang Dazuang, jawab pihak lain. Haha, nama ini cocok untukmu, tubuh ini sangat besar dan kuat. Stephen tertawa. Pembawa bernama Wang Dazuang menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan berkata, saya terlalu muda ketika saya lahir, dan keluarga saya berharap saya bisa tumbuh lebih kuat, jadi mereka memanggil saya Dazuang. Kakak Dazuang telah membawa kursi tanduk ke sini sepanjang waktu kali ini. Apakah itu? Tanya Stephen. Yah, sudah bertahun-tahun. Wang Dazuang mengangguk. Apakah mudah menghasilkan uang? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk, ini uang yang sulit. Akhir-akhir ini tidak terlalu banyak orang, dan tidak ada yang mengambil kursi tandu lagi, Wang Dazuang tertawa. Bagaimana Anda menghitung uangnya? Stephen bertanya. Berdasarkan jarak tempuh, jaraknya 8 km dari sini ke titik peristirahatan berikutnya, dan 20 yuan per kilometer sama dengan 160 yuan, kata Wang Dazuang. Hanya 20 yuan per kilometer. Stephen bertanya dengan heran. Ya, itu terlalu mahal dan tidak ada yang duduk di sana, dan baru-baru ini di luar musim, saya belum buka hari ini, hei, ini sulit. Wang Dazuang menggelengkan kepalanya. Stephen tersenyum, mengobrol santai dengan Wang Dazuang, lalu berbalik dan berjalan kembali ke Gu Feiyan dan Yao Jing. Kenapa kalian berdua tidak duduk di kursi tandu? Lagi pula kamu tidak bisa pergi, kata Stephen. Duduk di kursi sedan. Kedua wanita itu melirik ke arah pembawa. Ya, itu bisa dianggap mengurus bisnis mereka. Kami sudah duduk begitu lama, dan tidak ada yang buka, kata Stephen. Bukankah itu agak buruk? Ini usia ini, apakah kamu akan dimarahi jika kamu meminta seseorang untuk membawa tandu? Yao Jing mengerutkan kening. Apa gunanya dimarahi? Jika kamu tidak duduk,
orang tidak akan punya penghasilan. Jika kamu tidak punya penghasilan, kamu tidak akan bisa makan. Jadi kamu tidak akan lapar, kata Stephen. Mendengar apa yang dikatakan Stephen, baik Yao Jing maupun Gu Feiyan sedikit terharu, lagi pula, kaki mereka masih empuk sekarang. Tidak apa-apa, ayo duduk sebentar. Yao Jing mengangguk setelah berpikir sejenak. Melihat Yao Jing mengangguk, Gu Feiyan juga mengangguk. Setelah itu, Stephen berjalan kembali ke sisi Wang Dazuang, dan secara singkat memberitahu Wang Dazuang apa maksudnya. Melihat bisnis datang, Wang Dazuang berdiri dengan penuh semangat. Saudaraku, ayo bekerja, ayo pergi, teriak Wang Dazuang. Bangun, bangun. Beberapa pembawa lainnya juga bangkit satu demi satu, membawa tanduk ke depan Gu Feiyan dan Yao Jing. Gu Feiyan masih sedikit tidak nyaman dengan Yao Jing, dan dia berjuang untuk beberapa saat, tetapi akhirnya duduk di kursi tandu. Stephen juga memesan kursi tandu untuk Lin Waner, tetapi Lin Waner tidak memiliki beban psikologis. Menurutnya hal ini seperti bermain rumah, jadi dia duduk di kursi tandu dengan sangat bersemangat. Adapun Stephen, dia juga menyewa kursi sedan, bukan karena dia tidak bisa pergi, tetapi Wang Dazuang dan kelompoknya memiliki total 4 kursi sedan, dan tidak ada yang dibuka hari ini, jadi Stephen membiarkan semuanya terbuka. Sekelompok orang semuanya duduk di kursi tandu, lalu berjalan ke depan. Karena tandu, Yao Jing dan Gu Feiyan jauh lebih santai, masing-masing memeluk anak mereka sendiri dan mengobrol sambil melihat pemandangan, terlihat sangat nyaman. Kursi tandu Stephen ada di belakang, dan Wang Dazuang serta teman-temannya membawanya. Saat ini, kecepatan kursi tandu tiba-tiba melambat. Stephen melihat ke depan dan menemukan bahwa jalan di depan diblokir oleh orang-orang, dan orang-orang yang memblokir jalan ternyata adalah sekelompok pria dan wanita tua tadi. Beberapa pria dan wanita tua membentuk formasi di tengah jalan, memegang syal sutra dan benda lainnya di tangan mereka dan berpose-pose satu persatu. Dua pria tua lainnya menghentikan orang-orang yang akan maju. Mereka bertengkar dengan Stephen. Sebelumnya wanita tua gendut yang menyilangkan mulutnya berdiri di hadapan kerumunan, memegang ponsel di satu tangan dan mengarahkan kerumunan untuk berpose dengan tangan lainnya. Melihat seseorang memotret, para pembawa berhenti, berencana menunggu orang-orang itu selesai memotret sebelum pergi. Alhasil, setelah menunggu, 2 menit berlalu. Kakak Zuang, naik dan lihatlah, kata Stephen dengan cemberut. Wang Dazuang mengangguk, dan membawa tanduk ke depan. Hei, Xiu Ying, condong ke sana, Jiang Wo, buat wajahmu lebih ekspresif, Lixia, pegang syal sutra sedikit lebih tinggi. Wanita tua gemuk itu masih mengarahkan pria dan wanita tua itu untuk berpose. Bisakah kamu membiarkan kami pergi ke sana dulu? Jalan ini bukan milik keluargamu, kata Stephen dengan cemberut. Mendengar suara Stephen, wanita tua gendut itu menoleh. Ketika dia melihat Stephen di kursi tandu, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan keras dengan wajah mengejek, bukankah itu orang yang mengatakan kita tidak memiliki kualitas? Saya pikir kamu sangat berbakat, bagaimana kabarmu? Mendaki gunung, apakah mereka harus dibawa? Apakah Anda kerabat kaisar atau semacamnya? Bab 2185. Apa yang dikatakan wanita tua gendut itu membuat banyak orang fokus pada Stephen. Stephen sedang duduk di kursi tandu, dan di bawahnya ada 2 pembawa kursi tandu, keduanya berkulit gelap, mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dan bahu mereka agak bengkok, mereka tampak seperti orang yang tertindas. Tidak bisakah kamu berjalan sendiri? Umur berapa kamu masih mempraktikkan masyarakat feodal? Petik 2. Kedua orang itu sangat menyedihkan, mereka harus membawa orang sebesar itu di jalan gunung. Pria dan wanita tua itu dalam tim wanita tua gendut menggemakan apa yang dikatakan wanita tua gendut itu, dia mengutuk Stephen. Belum berakhir, beberapa turis di pinggir jalan justru menggemakan perkataan pria dan wanita tua tersebut. Turunlah bapak-bapak, kalau mau naik gunung harus digendong orang lain. Memalukan sekali. Petik 2.
Artinya, kalau punya tangan dan kaki dan duduk di kursi tandu, kelihatan kaya. Apakah kamu lebih unggul dari yang lain? Petik 2. Lihatlah para pembawa, bahumu ditekuk olehmu, betapa menyedihkan. Mendengar kata-kata ini, Lin Ziminghuo mulai dalam hatinya, dia benar-benar kesal dengan sirkuit otak magis orang-orang ini. Dia hendak mengatakan sesuatu, katanya Wang Dazuang, yang membawa tandu, berbicara lebih dulu. Kamu meniduri ibumu. Apakah kamu cukup kenyang? Keluar dariku, teriak Wang Dazuang penuh semangat. Omelan Wang Dazuang tidak hanya membutakan para lelaki dan perempuan tua itu, tetapi juga mengepung para turis yang mengikutinya. Kami membantu Anda berbicara, mengapa Anda masih bersumpah? Apa yang kamu bicarakan? Kami membantumu melawan ketidakadilan, tidakkah kamu lihat? Wanita tua gemuk itu bertanya dengan penuh semangat. Tidak adil memelukmu. Aku hanya menunjuk untuk membawa kursi tandu untuk menghidupi keluarga. Orang-orang duduk di kursi tandu untuk memberi makan kami. Apa yang kamu bicarakan? Wang Dazuang memarahi. Kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu tidak tahu harus berbuat apa? Kata wanita tua gemuk itu. Aku seperti ini, ada apa? Kamu orang tua, aku tidak menyebutmu membuang sampah sembarangan sekarang, dan sekarang kamu ingin memotong uangku. Oke, kamu tidak ingin aku ditindas, lalu kamu beri saya uang untuk makan, beri saya uang untuk membeli rumah dan mobil. Tanya Wang Dazuang. Wanita tua gemuk itu terdiam. Dan kalian, apakah kalian kenyang makanan? Orang memberi uang, saya bekerja keras, mengapa saya ditindas? Mereka yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, dan mereka yang menggosok di kamar mandi, mana yang tidak bekerja keras untuk mendapatkan uang? Tanda tanya. Rekan penulis, apakah mereka semua menjadi tertindas? Wang Dazuang berkata, menunjuk ke orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar juga terdiam. Semuanya, saya hanya melihat Beach of the Virgin di internet sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka akan melihatnya di kehidupan nyata hari ini. Ini suatu kehormatan besar, kata Stephen sambil tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar terdiam beberapa saat, terutama wanita tua gemuk yang wajahnya ungu karena dimarahi. Itu tidak benar, sekelompok idiot. Wang Dazuang memelototi orang-orang di sekitarnya dengan marah, lalu mendorong kedua lelaki tua yang menghalangi jalan itu, membawa kursi tandu dan berjalan maju, hanya menyisakan sekelompok pelacur perawan yang menatap satu sama lain. Kakak Zuang, kamu benar, kata Stephen sambil tersenyum. Hal semacam ini tidak jarang, dan saya tidak tahu apakah orang-orang ini memiliki lubang otak. Mereka mengira kita ditindas ketika kita mengangkat kursi tandu, kan? Semakin sulit bagi kita untuk berbisnis sekarang karena orang-orang ini. Mereka mengambil video sesekali, posting di internet, dan kemudian mereka yang duduk di kursi sedan dimarahi oleh para pelacur itu, dan sekarang tidak ada yang berani duduk di kursi sedan lagi. Saya sangat marah, kata Wang Dazuang. Mendengar kata-kata Wang Dazuang, Stephen akhirnya mengerti mengapa reaksi Wang Dazuang begitu besar barusan rekan penulis dihancurkan oleh pelacur Bunda Suci. Aku berkata, mengapa kamu tampaknya memiliki dendam terhadap mereka? Stephen berkata sambil tersenyum. Bab 2186. Orang zaman sekarang tidak bisa membiarkan mereka makan terlalu banyak, kata Wang Dazuang. Stephen mengangguk sambil tersenyum, berpikir bahwa apa yang dikatakan Wang Dazuang cukup masuk akal. Alasan mendasar keberadaan jalang Bunda Suci adalah makan terlalu banyak. Bergerak terus, tidak butuh waktu lama bagi Stephen dan yang lainnya untuk tiba di titik peristirahatan berikutnya. Sisa perjalanan hanya lebih dari 1 jam, dan Gu Feiyan serta Yao Jing hampir pulih, dan mereka terus meminta sisa perjalanan, jadi Stephen melunasi biayanya dengan Wang Dazuang. Jalan di depan akan sulit, jadi kamu harus lebih berhati-hati, kata Wang Dazuang. Yah, aku tahu, akan ada periode nanti, kata Stephen. Wang Dazuang tersenyum dan mengangguk. Kemudian Stephen dan yang lainnya terus bergerak maju.
Setelah Stephen dan rombongannya menghilang, Wang Dazuang berjalan ke samping dengan ponselnya dan menelepon. Di sisi lain, Stephen, Yao Jing dan yang lainnya terus mendaki gunung. Kali ini mereka tidak bertemu orang menjijikkan di jalan. Mereka berhasil tiba di Hotel Sanyuan sebelum gelap. Ini adalah homestay yang dekat dengan puncak gunung. Rumahnya sangat besar. Banyak orang yang berencana pergi ke puncak gunung untuk menyaksikan matahari terbit di pagi hari akan memilih untuk tinggal di sini. Karena itinerari diatur oleh Yao Jing pergi ke resepsionis untuk check-in. Setelah beberapa saat, Yao Jing kembali ke Stephen dengan membawa kartu kamar. Hanya kartu kamar? Stephen bertanya dengan heran. Karena kekurangan kamar, hanya ada satu kamar saat saya memesan, jelas Yao Jing. Jing, jangan jelaskan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Stephen memberi Yao Jing pandangan yang kamu mengerti. Yao Jing memutar matanya, tidak repot-repot berbicara dengan Stephen, dan menarik Gu Feiyan dan Lin Waner ke tangga berikutnya. Stephen buru-buru mengikuti. Beberapa orang bersama-sama datang ke lantai 3 homestay dan menemukan kamar mereka. Kamar ini tidak besar, hanya sekitar 30–40 meter persegi, dan sebenarnya ada 2 tempat tidur susun di dalam kamar. Bagaimana ini bisa terjadi? Stephen bertanya dengan heran. Ini kamar untuk kita berempat, kata Yao Jing bercanda. Kamar untuk 4 orang. Rumah sekecil itu dianggap sebagai kamar untuk 4 orang. Bukankah itu lucu? Stephen berkata dengan marah. Meskipun rumah ini kecil, harganya tidak murah. Satu tempat tidur harganya 250 yuan, dan yang ini harganya 1000 yuan semalam. Kata Yao Jing. Bukankah ini membunuh orang? Kamar tidur besar di Hotel Bintang 5 tidak terlalu mahal, kata Stephen dengan cemberut. Hanya ada satu B dan B di seluruh Gunung Jiuxian. Anda dapat memilih untuk tidak keluar dan mendirikan tenda, tetapi tenda juga berharga 50 yuan per tenda, jadi lebih baik tinggal di B dan B. Setidaknya ada air panas atau sesuatu, kata Yao Jing. Bisnis monopoli itu mudah dilakukan, sudah cukup, mari kita berhenti bicara, cepat mandi, dan pergi makan setelah mandi. Kata Stephen. Oke. Semua orang mengangguk. 1 jam kemudian, semua orang yang sudah mandi meninggalkan kamar bersama dan pergi ke restoran hotel. Restorannya terletak di lantai 1, dengan area yang luas, mengadopsi gaya prasmanan, dan harganya tidak mahal, 100 yuan per orang. Sudah lewat jam 7 malam, dan ada cukup banyak orang yang makan, hampir semuanya menunggu untuk menyaksikan matahari terbit besok. Matahari terbit Gunung Jiuxian terkenal di seluruh kerajaan naga, dikenal sebagai matahari yang bersinar di timur kali ini. Yao Jing dan yang lainnya memilih Gunung Jiuxian terutama untuk matahari terbit seperti itu. Stephen sedang setengah makan ketika dia bertemu dengan kenalan lamanya. Itu adalah sekelompok pria dan wanita tua yang tidak berkualitas tinggi tetapi sangat suci. Wanita tua gemuk itu sedang berbicara dan tertawa dengan orang-orang ketika dia memasuki restoran, tetapi wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat Stephen. Stephen tersenyum dan melambai ke pihak lain, dan wanita tua gemuk itu menoleh dan berjalan ke samping. Apakah kamu masih menggoda orang lain? Tidak baik jika kamu membuat masalah. Lebih baik tidak terlalu serius dengan orang tua itu, kata Yao Jing dengan suara rendah. Ya. Stephen mengangguk berulang kali. Setelah makan dan minum, Stephen kembali ke kamar bersama beberapa orang, tetapi dia tidak bertengkar dengan wanita tua gendut itu lagi. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Stephen dan yang lainnya kembali ke tempat tidur mereka. Yao Jing dan Gu Feiyan tidur di ranjang yang sama, sementara Stephen dan Lin Waner tidur di ranjang yang lain. Ini adalah pertama kalinya beberapa orang tidur di kamar yang sama, meski hanya ranjang susun, namun membuat satu sama lain memiliki perasaan yang aneh. Apakah kalian sudah tidur? Stephen bertanya dengan suara rendah dengan tangan di bawah kepala. Belum. Petik 2. Belum. Yao Jing dan Gu Feiyan berkata satu demi satu.
Lin Waner tidak berbicara, sepertinya dia sudah tertidur. Apakah kamu ingin mengobrol? Stephen bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Gu Feiyan bertanya. Ayo ngobrol santai, bicarakan beberapa pemikiranmu tentangku, atau bicarakan rencanamu untuk masa depan. Kita bertiga sepertinya tidak pernah berbicara di malam hari, kata Stephen. Yao Jing dan Gu Feiyan terdiam sesaat, lalu Yao Jing memecah ketenangan. Kami tidak memikirkanmu, kami hanya berharap kamu tidak bekerja terlalu keras, kata Yao Jing. Aku juga berpikir begitu, kamu sudah berdiri di posisi yang cukup tinggi, jangan bekerja terlalu keras, kata Gu Feiyan. Yah, aku tahu, kata Stephen dengan tenang. Untuk masa depan, kami berdua sekarang memiliki ide yang sama untuk membesarkan bayi dengan selamat dan sehat. Untuk hal lainnya, saya belum tahu, kata Yao Jing. Saya bersedia, kata Gu Feiyan. Bagaimana menurutmu? Stephen bertanya. Kurasa. Petik 2. Di ruangan gelap itu, hanya seberkas cahaya bulan yang terlihat. Ini adalah pertama kalinya Stephen, Yao Jing, dan Gu Feiyan berbicara pada malam hari di ruangan yang sama. Ketiganya merasakan perasaan halus, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, karena mereka bertiga tidak pernah tinggal di kamar yang sama, dan Stephen jarang menghabiskan waktu begitu lama dengan Gu Feiyan dan Yao Jing. Mengobrol. Semakin banyak hal duniawi membuat komunikasi antara Stephen dan kedua wanita itu semakin berkurang, tetapi kali ini, Stephen banyak mengobrol dengan kedua wanitanya, dan mereka bertiga memiliki semacam saling pengertian satu sama lain. Stephen merasa bahwa perjalanan ke Gunung Jiuxian ini adalah perjalanan yang tepat, jadi sangat bermanfaat untuk mengobrol dengan mereka bertiga secara terbuka malam ini. Pada saat ini, ada sedikit suara langkah kaki di luar pintu. Ukuran insulasi suara homestay ini kurang bagus, dan ada campuran orang. Mendengar langkah kaki di luar pintu saat ini adalah hal yang wajar, karena ada beberapa kamar di sebelahnya. Namun, langkah kaki itu tiba-tiba menghilang saat mendekati ruangan, dan kemudian terdengar suara garing dari pintu. Pintu kamar Stephen didorong terbuka begitu saja. Siapa? Yao Jing dan Gu Feiyan duduk dari tempat tidur dengan ngeri. Saat berikutnya, beberapa bayangan hitam memasuki kamar Stephen. Bab 2187. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di sana dan jangan bergerak. Sebuah suara yang dalam datang dari bayangan. Saat berikutnya, pintu ditutup kembali, lalu seseorang menyalakan lampu di ruangan itu. Cahaya yang tiba-tiba membuat Yao Jing dan Gu Feiyan menyipitkan mata, sementara Stephen menatap lurus ke arah orang-orang dengan pakaian dan kerudung hitam. Orang-orang itu benar-benar memegang senjata laser di tangan mereka. Siapa kamu? Stephen bertanya dengan cemberut. Beberapa orang itu tidak menjawab kata-kata Stephen, salah satu dari mereka berjalan menuju Stephen, dan yang lainnya berjalan menuju Yao Jing dan Gu Feiyan. Saat Stephen hendak bergerak, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Bang bang bang. Beberapa orang berbaju hitam semuanya berhenti dan melihat ke arah pintu. Jangan bicara, aku akan membunuhmu jika kamu berani bicara. Salah satu dari mereka mengarahkan pistol ke Stephen dan berkata. Stephen sedikit bingung sekarang, bagaimana mungkin ada dua kelompok orang yang berturut-turut mencarinya. Setelah orang di pintu mengetuk pintu beberapa kali, suara seorang pria terdengar. Bu, apakah kamu yakin disitulah orang yang menindasmu tinggal? Petik 2. Mendengar suara ini, Stephen membeku sesaat. Ini jelas suara wanita tua gemuk sebelumnya. Bagaimana ini terjadi? Mengapa Anda menemukan diri Anda larut malam ini? Tepat ketika Stephen bingung, terdengar suara teredam di pintu. Ledakan. Pintu langsung diketuk. Beberapa orang di luar pintu masuk. Namun, saat melihat situasi di dalam ruangan, orang-orang itu juga tercengang. Bagaimana ini terjadi? Ketika semua orang melihat pria berbaju hitam dengan senjata laser, mereka memiliki pertanyaan seperti itu di benak mereka. Orang-orang berbaju hitam jelas tidak menyangka bahwa orang lain selain mereka akan memaksa masuk ke ruangan ini,
dan mereka segera mengarahkan senjata mereka dan mengarah ke pintu. Saat ini, Stephen melihat situasi di depan pintu dengan jelas. Berdiri di depan pintu adalah wanita tua gendut yang telah saya temui beberapa kali hari ini, dan di samping wanita tua gendut itu ada seorang pria kuat dengan pakaian kuat. Ini, pria kuat dan wanita tua gendut itu tertegun. Mereka tidak pernah menyangka akan ada pemandangan seperti itu di balik pintu. Beberapa senjata laser diarahkan ke mereka, membuat keringat dingin mereka langsung keluar. "Masuk," kata pria terkemuka berbaju hitam tanpa ekspresi. "Ini, kakak ini salah paham." Pria berotot itu mengangkat tangannya dan berkata, "Masuk." Pria berbaju hitam itu memarahi dengan suara rendah. Pria kuat itu sedikit gemetar, lalu masuk ke kamar Stephen. "Dan kamu?" Pria berbaju hitam itu menunjuk ke wanita tua gemuk itu. Aku. Wanita tua gemuk itu belum pernah melihat pertempuran sebesar ini, dan senjata laser hampir membuatnya takut untuk buang air kecil, dan dia berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pria berbaju hitam berjalan ke arah wanita tua gemuk itu, mengambil pakaiannya dan menyeretnya ke dalam kamar, lalu menutup pintunya lagi. "Pergi dan berdiri di sana." Pria terkemuka berbaju hitam menunjuk ke sudut dinding dan berkata kepada pria kuat itu. Pria kuat itu dengan cepat membantu wanita tua gemuk itu berdiri di sudut. "Bos, bagaimana dengan dua orang ini?" Seorang pria berbaju hitam bertanya. "Ayo kita singkirkan, agar tidak menimbulkan masalah," kata pemimpin berbaju hitam. "Tidak, saudara." Pria berotot itu berlutut di tanah saat lututnya melunak. "Saudaraku, kami hanya datang ke sini untuk berkunjung. Aku tidak menyangka akan mengganggumu. Tolong beri aku cara untuk bertahan hidup. Aku bisa berpura-pura tidak melihat semua yang terjadi di sini pada malam hari," kata lelaki kuat itu dengan penuh semangat. "Ya, saudaraku, tolong selamatkan kami." Wanita tua gendut itu tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya, dan dia berlutut di tanah bersama lelaki kuat itu dan memohon. "Apa yang kamu lakukan berdiri di sana, bunuh mereka," perintah pemimpin orang kuat itu. Beberapa pria berbaju hitam mengarahkan senjata mereka ke pria kuat yang berlutut di tanah pada saat bersamaan. Bab 2188. Tepat ketika mereka akan menarik pelatuknya, lampu di ruangan itu tiba-tiba meredup. Kemudian, beberapa poni teredam terdengar. Setelah beberapa detik, jepret, lampu dinyalakan kembali. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Pria kuat itu terus bersujud dan berteriak. "Oke, diam, jangan ganggu tidur anak itu." Suara Stephen terdengar. Pria kuat itu sedikit membeku, lalu melihat ke depan. Di depannya, semua pria berbaju hitam yang berdiri jatuh ke tanah, dan di samping pria berbaju hitam ini berdiri seorang pria. "Hei, apa yang terjadi di sini?" Pria berotot itu bertanya dengan ngeri. Dia bahkan tidak mendengar suara keras saat lampu dimatikan barusan. Stephen berjalan ke pria kuat itu, berlutut dan menatapnya. "Ini ibumu." Stephen menunjuk ke wanita tua gendut di sebelahnya dan bertanya. Ya. Pria kuat itu berkata dengan suara bergetar. "Kamu datang kepadaku untuk melampiaskan amarahmu pada ibumu." Stephen bertanya lagi. "Ya." "Ah, tidak, saya hanya datang ke sini untuk mencari tahu apa yang terjadi sore ini. Jika itu adalah kesalahan kami, saya hanya meminta maaf kepada Anda atas nama ibu saya." Meskipun pria kuat itu memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik, kepalanya masih sangat responsif. Dengan cepat, saya langsung berubah pikiran. Ya, begitulah adanya." Meskipun wanita tua gemuk itu tidak tahu mengapa pria berbaju hitam itu jatuh, dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pemuda di depannya, jadi dia segera mengikuti. Jas. Saat ini, dia baru saja berjalan di depan gerbang neraka. "Sekali lagi, saya hampir takut untuk buang air kecil. Bagaimana saya berani mendominasi seperti sebelumnya?" "Dari mana asalnya?"
Stephen bertanya. Dari kota, kata pria kuat itu. Saya datang ke sini dari kota, dan berjalan selama beberapa jam di jalan pegunungan, hanya untuk menunjukkan ini kepada ibumu. Kamu benar-benar anak yang berbakti, kata Stephen bercanda. Ini, seharusnya begitu, pria kuat itu berkata dengan suara bergetar. Pergi, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu hari ini, dan kamu. Stephen menunjuk ke wanita tua gemuk itu dan berkata, tradisi kerajaan naga adalah menghormati yang tua dan mencintai yang muda, tetapi tua di sini tidak termasuk mereka yang tua dan tidak sopan. Itu masalah sepele, tetapi Anda memanggil putra Anda dari kota untuk melampiaskan kemarahan Anda kepada Anda. Terlihat bahwa Anda terbiasa sombong. Kembalilah dan miliki ingatan yang lebih baik bahkan jika Anda tidak membawa bencana pada diri Anda sendiri, jangan salahkan keturunan Anda memanggil bencana. Begitu beberapa orang tersinggung, mereka akan bangkrut. Petik 2. Ya. Wanita tua gemuk itu mengangguk berulang kali. Setelah itu, lelaki kuat itu membantu wanita tua gendut itu meninggalkan kamar Stephen dengan cepat. Setelah keduanya pergi, Stephen mengambil ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa instruksi sederhana, Stephen memandang Gu Feiyan dan Yao Jing dan bertanya, kalian berdua, apakah kamu baik-baik saja? Stephen tertegun, dan melihat Gu Feiyan dan Yao Jing duduk di samping tempat tidur, menatapnya dengan penuh semangat. Stephen, apakah ini yang biasanya kamu lakukan? Tanya Gu Feiyan. Ya, benar. Stephen mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Menginterogasi orang-orang ini, tanya Yao Jing. Ini, hampir seperti ini, tapi aku harus pindah tempat, kamu dan bayinya akan tidur, aku harus mengirim mereka ke tempat yang cocok untuk interogasi, kata Stephen. Jangan pindah tempat, ayo lakukan percobaan di sini. Sejujurnya, aku belum pernah melihat bagaimana kamu menghadapi musuh. Meskipun aku mendengar kamu mengatakannya, tapi mendengarnya dan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri adalah dua hal yang berbeda. Tanda seru petik 2, kata Gu Feiyan. Ya, takdir, kamu harus menginterogasi di sini, bagaimanapun, bayinya tidur nyenyak, jangan terlalu berisik untuk sementara waktu. Yao Jingya kemudian berkata. Melihat kedua wanita yang tampak bersemangat di depannya, Stephen terdiam. Orang lain pasti akan ketakutan sampai mati ketika menghadapi hal semacam ini, tetapi kedua orang ini beruntung, bukan saja mereka tidak takut, tetapi mereka juga terlihat bersemangat, ini benar-benar hantu. Bukankah itu bagus? Ketika saya melakukan sesuatu, saya biasanya cukup kejam, Stephen ragu-ragu dan berkata. Itu yang terbaik. Kami belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya. Kami hanya memanfaatkan waktu ini untuk melihat dan mengenalmu lebih baik, kata Yao Jing. Baik. Stephen tersenyum tak berdaya, lalu berjalan ke arah pria berbaju hitam yang tampak seperti pemimpin, dan melepas tudung di kepalanya. Wajah aneh muncul di depan Stephen. Apakah kamu kenal orang ini? Gu Feiyan bertanya. Aku tidak tahu. Jangan bicara dengan kalian berdua saat aku melakukan bisnis, kata Stephen. Ya. Kedua wanita itu mengangguk berulang kali, lalu duduk bersila di tepi tempat tidur, menatap Stephen dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya Stephen dikelilingi oleh kekasihnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk meredakan emosi batinnya, dia mengangkat tangannya dan menekan leher pria di depan dari dia. Saat berikutnya, pria itu terbangun dengan samar. Ketika dia melihat Stephen di depannya, seluruh tubuhnya gemetar hebat dan ingin mundur, tetapi Stephen menekannya ke tanah. Kamu, siapa kamu? Pria itu bertanya pada Stephen dengan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria berpenampilan biasa di depannya ini akan sangat menakutkan. Tanpa kesadaran, sama sekali tidak ada ruang untuk perlawanan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pria di depannya jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Namun,
Menurut informasi yang saya temukan, pria ini bukanlah eksistensi yang mengerikan. Dia hanyalah karyawan perusahaan biasa. Itu saja. Apakah kamu bertanya padaku, atau aku bertanya padamu? Stephen bertanya dengan dingin. Wajah pria itu membeku, dan dia berkata, kamu, apa yang ingin kamu tanyakan? Siapa kamu? Mengapa kamu tidak datang ke tempat kami di malam hari? Stephen bertanya. Kami melihat bahwa Anda tampaknya cukup kaya, dan saya ingin meminta Anda mendapatkan uang untuk dibelanjakan, kata pria itu. Stephen mengangkat alisnya sedikit dan berkata, apakah Anda baru saja datang kepada kami untuk mendapatkan uang? Ya, pria itu mengangguk. Stephen menyeringai dan mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya. Tubuh pria itu tiba-tiba membeku, dan rasa sakit yang luar biasa dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Stephen menutupi mulut pria itu dengan tangan lainnya untuk mencegahnya membuat suara. Setelah beberapa detik, Stephen melepaskan tangannya. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Stephen berkata dengan kosong, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya lain kali, maka saya harus mengirim Anda untuk melihat Tuhan. Petik 2. Pertarungan PK dari pemimpin pria dan wanita terbaik tahun ini akan dimulai besok. PK 1 lawan 1, Stephen dan Gu Feiyan kami sama-sama masuk 32 besar, dan itu adalah terserah kalian semua. Tujuan kami adalah menjadi pemeran utama pria pertama, dan akan lebih baik lagi jika pemeran utama wanita juga yang pertama. Ayo semuanya, dan tolong tinggalkan saya tiket rekomendasi. Daftar mahakarya tahunan saat ini berada di urutan kelima, dan saya tidak berani berpikir untuk menjadi yang pertama. Ayo coba tetap di 5 besar. Bab 2189. Aku bilang. Pria itu berkata dengan lemah. Itu saja, Yao Jing berkata dengan cemberut di samping. Umumnya, kecuali mereka adalah tentara mati yang dilatih oleh beberapa organisasi, mulut orang normal tidak terlalu ketat, jelas Stephen. Itu terlalu membosankan. Kupikir aku akan menolak untuk sementara, dan kemudian kamu akan menggunakan cara yang lebih kuat untuk membuka mulutnya, hei. Yao Jing berkata dengan kecewa. Pria itu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, merasa terhina. Tinggalkan dia sendiri dan jawab pertanyaanku, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Tanya Stephen. Nama saya Su Huang, saya dan saudara laki-laki saya terlibat dalam bisnis jual beli manusia. Saya melihat Anda hari ini dan melihat dua wanita cantik, dan saya berpikir untuk mengikat mereka. Jual saja, kata pria itu. Jadi ini adalah pedagang manusia. Sialan, kata Gu Feiyan bersemangat. Aku berkata, jangan menyela ketika aku sedang melakukan sesuatu. Kata Stephen tidak puas. Maaf, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Gu Feiyan menjulurkan lidahnya dan berkata dengan ekspresi malu. Di mana Anda melihat kami? Stephen bertanya. Betul, di aula keberangkatan, di sana. Kata pria bernama Su Huang. Mengapa kamu muncul di aula keberangkatan? Stephen bertanya lagi. Yah, kami membuat janji untuk mendaki gunung hari ini, dan kami melihatnya secara kebetulan, kata Su Huang. Stephen mencibir, meraih leher Su Huang dengan satu tangan dan mengangkatnya. Kami membuat janji untuk mendaki gunung, tetapi kami masih membawa peralatan lengkap, Anda pikir saya bodoh? Stephen berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Su Huang dicekik oleh Stephen, dia berhenti bernapas, dan matanya memutih. Gambarnya mungkin agak kasar, jika kamu tidak bisa melihatnya, aku bisa membawanya pergi. Stephen menoleh ke Yao Jing dan Gu Feiyan dan berkata, tetapi tanpa diduga, dia melihat kedua orang itu menatapnya dengan penuh semangat. Sungguh cabul, Stephen bergumam di dalam hatinya, dan kemudian menatap Su Huang di depannya. Ketika Su Huang akan pingsan, Stephen sedikit mengendurkan tangannya. Su Huang menghirup oksigen dengan tajam, dan kesadarannya banyak pulih.
Kamu telah berbohong 2 kali di depanku, dan aku biasanya tidak memberi orang kesempatan untuk mengatakan kebohongan ketiga, tetapi kamu dapat melihatnya hari ini. Aku punya wanita dan anak-anak di sini. Aku tidak pandai membunuh orang, jadi saya bisa melakukannya lagi. Saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda masih tidak dapat memahaminya, maka jangan salahkan saya, kata Stephen. Su Huang tidak berharap Stephen menemukan celah dalam kata-katanya dengan begitu mudah. Dia menggerakkan bibirnya dan berkata, saya katakan, saya akan memberitahu Anda segalanya. Saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Stephen berkata, aku sebenarnya dipekerjakan oleh seseorang, kata Su Huang. Dipekerjakan oleh seseorang. Stephen sedikit mengernyit dan bertanya, dipekerjakan oleh siapa? Jika dia melihat jika ada target, maka itu akan memberitahu kita dan membiarkan kita naik gunung untuk melakukan sesuatu. Tugas kita adalah menangkap orang yang dia inginkan, lalu memberikannya kepadanya, dan dia akan memberi kita banyak uang. Hanya itu saja, kata Su Akira. Mendengar kata-kata Su Huang, Stephen mengerutkan kening. Berapa banyak orang yang telah kamu culik? Stephen bertanya. Ya, tidak banyak. Sejauh ini hanya ada 17 atau 8 orang, kata Su Huang. 17 atau 18 orang. 17 atau 8 orang diculik di Gunung Jiuxian, mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Stephen bertanya dengan heran. Ini seperti ini. Bos kami akan menyelidiki target sebelum membiarkan kami melakukannya. Target di sini untuk bermain sendiri, dan kebanyakan dari mereka memiliki masalah psikologis, ada yang depresi, dan ada yang terluka oleh cinta. Setelah kami menculik orang-orang ini, hanya beberapa anggota keluarga mereka yang akan datang ke Gunung Jiuxian untuk mencari orang, tetapi tangan dan kaki kami sangat bersih, dan kami tidak meninggalkan petunjuk apapun, jadi pada akhirnya polisi akan mengira orang-orang itu bunuh diri di gunung. Anda tahu, jika Anda menemukan tempat untuk melompat dari gunung sebesar itu, Anda tidak akan pernah menemukan seseorang dalam hidup Anda, kata Su Huang. Lalu mengapa kamu menyerang kami kali ini? Bukankah targetnya semua tunggal? Tanya Stephen. Bab 2190. Ini terutama karena 2 wanita cantik yang kamu bawa sangat luar biasa, jadi kami, bos kami, memutuskan untuk mengambil risiko. Dia sebenarnya juga mendapatkan informasimu dari meja depan, dan memastikan bahwa kamu hanya dia membiarkan kita melakukannya setelah orang biasa. Tidak, saya tidak menyangka akan menendang pelat besi, kata Su Huang tanpa daya. Mendengar kata-kata Su Huang, Stephen secara kasar memahami seluk-beluk seluruh masalah, dan secara kasar mengunci identitas bos Su Huang. Sudah berapa lama kamu di sini? Stephen bertanya. Hanya lebih dari setahun, kata Su Huang. Lebih dari setahun. Kira-kira pada waktu yang sama. Stephen mengangguk. Tuan, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu, tolong beri saya cara untuk bertahan hidup, kata Su Huang. Ada cara untuk bertahan hidup, itu tergantung pada apakah kamu mau pergi, kata Stephen. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Su Huang bertanya. Bawa aku menemui bosmu, kata Stephen dengan mata menyipit. Temui bosku. Su Huang memandang Stephen dengan heran dan bertanya, apakah kamu seorang polisi? Aku bukan. Stephen menggelengkan kepalanya. Lalu, untuk apa kamu ingin menemui bosku? Su Huang bertanya. Saya cukup berani untuk membantu keadilan, bukan? Stephen berkata dengan nada mengejek. Itu mungkin, tapi bukankah ini masalah sampingan bagi kalian? Meskipun aku tidak terlalu mengenal bos kita, dia tahu bahwa dia pasti orang yang sangat kuat. Kurasa lebih baik bagimu untuk tidak melakukannya. Mengambil risiko apapun, kata Su Huang. Mengapa dia begitu baik? Stephen bertanya. Beberapa bulan yang lalu, kami menculik seorang prajurit wanita, dan ketika kami mengirimnya ke bos, prajurit wanita itu tiba-tiba melompat dan menyerang bos, dan dipukuli terbang oleh bos. Nanti,
Prajurit itu hanya ketika anggota keluarga datang. Apakah kita tahu bahwa prajurit wanita itu sebenarnya adalah Wu Qing? Kata Su Huang. Wu Qing terpesona dengan satu pukulan. Stephen bertanya dengan heran. Ya, jadi saya yakin bos kita sangat kuat, kata Su Huang. Maka aku harus lebih sering melihatnya, kata Stephen sambil tersenyum. Su Huang mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksud orang di depannya. Dia jelas bukan polisi. Jadi mengapa dia repot-repot mencari bosnya, membiarkannya pergi, lalu pergi dari sini? Setidaknya tidak ada bahaya. Kamu pindahkan orang-orang ini ke sana, dan kamu juga duduk di sana, jangan mencoba lari, kamu tidak bisa. Stephen menunjuk ke samping dan berkata, jika aku sudah lama tidak kembali bekerja, bos akan curiga, kata Su Huang. Jangan khawatir. Aku akan segera membiarkanmu kembali, kata Stephen, dan berjalan ke samping tempat tidur Yao Jing dan Gu Feiyan. Apakah kamu sudah selesai? Stephen bertanya. Kedua wanita itu mengangguk berulang kali. Ini sangat mengasyikkan, hatiku akan melompat keluar, aku tidak menyangka akan seperti ini penampilanmu saat bekerja. Kata Gu Feiyan. Kurasa aku lebih memahamimu, kata Yao Jing. Stephen tersenyum kecut, dan berkata, ini sebenarnya bukan hal yang baik. Saya tidak ingin Anda melihatnya. Jika Anda tidak terlalu menuntut, saya akan membawa mereka ke tempat lain. Tapi sekarang semuanya hampir aku akan membicarakannya nanti. Atur seseorang untuk datang untuk melindungimu, dan aku akan pergi dengan orang itu untuk menemui bos. Apakah kamu benar-benar akan memperjuangkan keadilan? Gu Feiyan bertanya dengan penuh semangat. Yah, karena hal semacam ini terjadi, kita tidak bisa mengabaikannya. Stephen berkata dengan serius. Kalau begitu, aku ingin melihatmu, kata Gu Feiyan. Saya juga berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi dalam hal seperti itu. Kata Yao Jing. Apakah kamu gila? Mengapa kamu ikut bersenang-senang? Selain itu, bayi dan Waner masih tidur, kata Stephen. Ayah Lin, aku tidak tidur, aku bangun. Lin Waner menjulurkan kepalanya dari tempat tidur atas dan berkata. Kapan kamu bangun? Stephen bertanya dengan heran. Aku baru bangun ketika mereka pertama kali masuk. Lin Waner menunjuk ke arah pria berbaju hitam di tanah. Oke. Bangun dan bangun, kamu tetap di sini, aku akan pergi dan menangkap bos di belakang layar, kamu tidak ingin pergi kemana-mana, kata Stephen. Kupikir lebih baik mereka berdua pergi bersamamu, kata Su Huang. Apa maksudmu? Stephen bertanya. Bos sangat waspada. Jika kita tidak muncul bersama orang yang dituju, bos mungkin melihat ada yang tidak beres dengan kita, kata Su Huang. Itu benar. Kami berdua kebetulan adalah orang yang diculik, kata Gu Feiyan. Itu juga tidak akan berhasil. Stephen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sayang, karena kita terlibat dalam masalah ini, mari kita lanjutkan dari awal sampai akhir. Kami juga ingin melihat bagaimana caramu menangkap orang jahat, kata Yao Jing. Ini terutama tidak aman, kata Stephen. Dengan kamu di sini, mengapa kami merasa tidak aman? Tanya Yao Jing. Stephen terdiam mendengar kata-kata Yao Jing. Dengan adanya dia, Yao Jing dan Gu Feiyan benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka sama sekali. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Stephen berjalan ke pintu dan membukanya. Li Sina masuk dengan sekelompok orang dari luar pintu. Bos, teriak Li Sina dengan hormat. Lihat, Li Sina juga ada di sini, dia ada di sini merawat bayinya, kami akan berjuang demi keadilan bersamamu, sungguh sempurna. Kata Gu Feiyan. Melihat mata penuh harap dari Gu Feiyan dan Yao Jing, Stephen ragu sejenak dan kemudian berkata, bukan tidak mungkin membawamu ke sana, tetapi kamu harus berjanji padaku dan mendengarkan pengaturanku, dan kamu tidak boleh bertindak tanpa otorisasi. Bahaya apa? Jika aku menyuruhmu pergi, kamu harus pergi secepat mungkin. Petik 2. Oke. Yao Jing dan Gu Feiyan sama-sama mengangguk setuju,
dengan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Sudah lama sekali dengan Stephen lagi, ini pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam acara bersama Stephen. Keduanya sangat bersemangat. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.